Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cita-Citaku. Hari ini kita akan bahas materi TIU terkait kemampuan verbal yang bertemakan tes analitis. Jadi terlebih dahulu kita akan bahas apa sih itu tes analitis di TIU. Oke. Jadi berdasarkan permenpan RB yang telah diterbitkan, tes analitis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi tes ini itu untuk menguji kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kita itu perlu mengetahui apa saja informasi penting yang terdapat dalam soal. Bagaimana mengolah informasi tersebut, sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang paling efisien dan yang terakhir menarik kesimpulan dengan tepat. Nah, di tes analitis ini saya akan memberikan sedikit tips dan triknya. Yang pertama, perhatikan jenis soal yang disajikan. Maksudnya ini jenis soal akan berkaitan dengan tipe soal. Apakah dia menanyakan urutan, jadwal, denah, posisi, atau hubungan. Nah, nanti itu kita akan membahas 3 tipe soal ya. Tapi di kali ini kita membahas tipe soal pertama, yaitu terkait perbandingan urutan atau terkait urutan. Nah, yang kedua tipsnya adalah gunakan berbagai keadaan yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam soal. Maksudnya, itu kita harus tahu informasi apa yang bisa kita gunakan untuk kita olah. Jangan sampai ada yang kelewatan atau tidak terlihat karena itu akan mengakibatkan jawaban yang berbeda. Kemudian perhatikan pertanyaan dengan baik. Nah, di sini kita harus tahu mana kondisi yang diberikan, mana pertanyaan. Jadi perlu dicermati atau sesering mungkin latihan soal agar bisa langsung klik dengan soal tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama, Irfan, Zidni, Heri, Rama, dan Kemal bersahabat sejak kecil meskipun mereka berbeda usia. Nah, ketika kita mendapatkan soal keterangan beda usia itu langsung dilingkari ya. Atau ditandai, oh berarti mereka tidak ada yang sama. Seperti itu. Rama lebih muda dari Heri dan Irfan. Nah, teman-teman boleh nih langsung aja kalau pada saat ngerjakan soal ya, langsung aja tulis Rama, itu kan dia lebih muda dari Heri dan lebih muda daripada Irfan. Berarti di sini saya tulis HIR, maksudnya urutan. Jadi ini urutannya semakin ke kanan semakin muda ya. Jadi semakin ke kanan semakin muda. Ini saya kasih tanda semakin ke kanan nih semakin muda. Nah, berarti ini kalau saya tulis HIR berarti maksud saya adalah Hari lebih tua daripada Irfan, lebih tua daripada Rama. Hari lebih tua daripada Irfan, Irfan lebih tua daripada Rama. Tapi sebenarnya belum tentu nih, karena kita belum dapat keterangan dari Harry sama Irfan. Tapi nggak apa-apa, kita tulis aja dulu. Dan ada kemungkinan keduanya IHR. Jadi pada saat mengerjakan soal langsung aja tulis HIR atau IHR. Lanjut lagi jawab soal, baca soal. Sementara Zidni lebih tua dari Kemal. Lihat di sini ada Zidni, ada Kemal. Nah, Zidni dan Kemal ini belum terkait dengan HIR ini. Maka kita tulis dulu, kita catat, kita buat catatan Zidni lebih tua daripada Kemal. Nanti kita gunakan. Nah, lanjut dulu. Irfan lebih muda 1 tahun dari Heri. Irfan lebih muda dari Heri. Berarti mana yang benar nih? Seharusnya kalau lebih muda Irfan posisinya di depan Heri. Bukan di pantasnya di kanan. Di kanan si Heri. Karena ini lebih tua. Berarti ini benar, ini yang salah. Ya ini salah. Seharusnya Irfan lebih muda daripada si Harry. Kemudian Irfan itu ternyata lebih tua 2 tahun dari Kemal. Hati-hati dengan kata dan di sini. Subjek yang kita punya itu masih si Irfan. Jadi Irfan lebih tua 2 tahun dari Kemal. Nah, Irfan lebih tua 2 tahun dari Kemal itu ada 2 kemungkinan lagi ya. Bisa HIKR karena kan si Kemalnya itu lebih muda daripada Irfan, oke? Atau HIRK. Nah, posisi nggak masalah ya. Saya tulis HIRK juga menyatakan Kemal masih lebih muda daripada Irfan atau Irfan lebih tua daripada si Kemal. Nanti kita akan mengeliminasi mana yang lebih tepat. Kemudian lanjut lagi nih.
Bila umur yang paling tua adalah 16 tahun. Oh, yang paling tua itu 16 tahun. Berarti catat nih, tertua 16 biar ingat. Nah, kalau tertua 16 nggak mungkin si Zidni yang tertua. Jadi Zidni udah pasti bukan yang tertua ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dan Rama 1 tahun lebih muda dari Kemal. Ternyata si Rama ini lebih muda dari Kemal. Rama lebih muda dari Kemal, berarti yang ini salah. Mana yang salah nih? Rama lebih muda dari Kemal. Kalau Rama lebih muda dari Kemal, berarti si Rama yang sebelah kanan ya. Oke, berarti ini yang salah. Nah, berarti yang benar adalah ini nih posisinya. Tinggal menentukan si Z. Si Zidni. Zidni di mana? Di depan tidak mungkin. Karena kalau depan menandakan dia tertua sedangkan umur dia 14 tahun. Nah, otomatis yang tertua ini adalah si Harry. Dia 16 tahun. Nah, kalau misalnya di belakang paling muda tidak mungkin. Karena jelas Zidni itu lebih tua dari Kemal. Jadi dia itu antara umurnya itu antara Harry dengan Irfan atau Irfan dengan Kemal. Nah, kita lihat keterangan awal itu kan jarak umur Harry sama Irfan itu setahun. Nah, kalau setahun berarti di sini umur si Irfan itu adalah 15. Tidak mungkin si Zidni itu berada di antara mereka. Kalau berada di antara mereka itu bukan beda usia tahunan ya, tapi nanti bedanya bulan. Nah, berarti lebih bagus urutannya itu, ini kan 16 ya, 15. Berarti si Zidni itu memang harusnya di sini. Karena umur dia adalah 14. Ya, jelas sekali. Umurnya si Zidni diketahui 14, berarti dia memang di antara Irfan dengan si Kemal. Nah, jadi posisi yang benar ini. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Harry, Irfan, Zidni, Kemal, Rama. A. Oke, jadi teman-teman ketika mengerjakan soal ini boleh dibaca dulu soalnya atau langsung saja mengikuti alur dan buat beberapa kemungkinan nanti setelah dalam perjalanan pengerjaan soal jika memang kemungkinan yang lainnya itu tidak memenuhi ya udah tinggal disilang aja. Jadi teman-teman tidak harus membaca 2 kali. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua. Nah, di sini dalam rangka menyemarakkan hari jadi Kota Langka diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cintia, Dadang, Emma, dan Farhan adalah peserta lomba tersebut. Dadang lebih cepat daripada Emma. Sama seperti tadi ya, saya akan memberikan kode itu ke kanan. Ini mana nih musuhnya nih? Ini ke kanan, itu berarti dia lebih lama ya. Kalau semakin ke kanan semakin lama. Berarti urutannya tuh dari kiri, yang paling kiri paling cepat nih ya urutan saya ya. Nah, sekarang langsung saya tulis nih Dadang lebih cepat daripada Emma. Saya langsung tulis aja Dadang di depannya si Emma atau Dadang di kirinya Emma. Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia. Nah, Farhan sama Cynthia ini kan belum ada hubungan dengan DE ya. Jadi kan Farhan, Cynthia itu ya udah saya pisahkan dulu. Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia. Artinya Cynthia yang awal baru habis itu Farhan. Namun ia lebih cepat jika dibandingkan dengan Budi. Berarti Budi itu di sebelah kanannya si Farhan. Nah, lanjut lagi. Emma memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani, sehingga Ani selalu berada tepat di belakang Emma. Berarti Ani tepat di belakangnya si Emma, berarti sebelah kanan. Hati-hati dengan kata tepat. Di sini berarti mereka pasti posisinya berurutan. Setelah Emma pasti si Ani karena selalu berada tepat di belakang Emma. Nah, setelah selesai lomba, peserta ini diberi label nomor 1 sampai 6 yang menandakan bahwa nomor 1 ada yang tercepat dan sebaliknya. Tidak ada anak yang kecepatan larinya sama. Berarti mereka masing-masing menduduki posisi 1 hingga 6 ya. Cynthia tidak dapat berada pada nomor. Secara logika jelas sekali kita lihat di sini ya, walaupun ini terpisah, jadi ini posisinya bisa saja saya bolak-balik, bisa saja si FB-nya yang di depan Cynthia juara atau si D-nya yang juara. Tapi berdasarkan keterangan ini, tidak mungkin posisi yang di DEA ini jadi AD. Tidak mungkin di posisi CFB ini jadi BFC atau FCB. Dia tetap posisinya harus yang saya lingkari ini sama.
Walaupun misalnya posisinya saya utak-atik ya. Nah, misalnya saya buat seperti ini, C, C, F, nah, D, E, A, B, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika saya mengubah posisi CFB yang harusnya C itu di depan F, saya ganti jadi F, C, D, E, A, B. Tidak bisa, karena berdasarkan keterangan si Farhan tidak lebih cepat daripada Cynthia, ini salah. Nah, jadi secara logikanya sebenarnya kita udah bisa tahu nih, kalau si C ini tidak mungkin berada di urutan ke-5. Tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu sebenarnya adalah D. Tetapi jika teman-teman benar-benar memperhatikan soal ini, juga tidak mungkin si C itu berada di posisi ketiga. Nah, kenapa saya bilang tidak mungkin dia berada di posisi ketiga? Teman-teman boleh jawab pertanyaan ini di kolom komentar ataupun kita saling sharing. Tapi kalau misalnya jika memang ada yang penasaran kenapa sih dia tidak boleh sebenarnya di posisi ketiga, itu nanti akan saya sharingkan. Oke, jadi sebenarnya secara logika langsungnya memang tidak mungkin nomor 5. Tapi kalau kita mengulik lebih dalam, ternyata tidak bisa itu di 3. Karena clue-nya itu ada kalimat Ani selalu berada tepat di belakang Emma. Oke, tapi jawaban pastinya itu adalah di D5. Jadi si Cynthia tidak mungkin berada di nomor 5. Oke, sekarang di soal nomor 3. Seorang pemeriksa akan memeriksa 5 kantor, yaitu E, F, G, H, dan I. Karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksa melakukan pemeriksaan sebagai berikut. H. Dapat diperiksa jika F sudah diperiksa. Sama seperti cara sebelumnya, saya akan tulis dulu sesuai urutannya. Kalau dari ke kanan berarti dia yang yang di setelahnya ya, maksudnya. Jadi yang semakin ke kanan berarti dia semakin lebih lama diperiksa. Berarti kalau H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa, maka F duluan, baru si H. Urutannya saya tulis seperti ini. F diperiksa dulu, baru si H bisa diperiksa. Kemudian G diperiksa sebelum E diperiksa. G harus diperiksa sebelum E diperiksa. Jadi maksudnya E itu harus menunggu G diperiksa dulu. Kemudian I diperiksa pada urutan keempat. Oke, I pada urutan keempat. Nah, ini clue yang paling gampang sekali kalau di soal urutan. Karena kita langsung bisa lihat A, B, C, D, E. Jadi kita lihat aja I urutan keempat. Oke, yang tidak benar adalah yang pilihan C. Ini pasti salah ya. Terus yang pilihan E. Nah, kita udah bisa cancel pilihan-pilihan yang pasti salah. Sekarang kita tinggal lihat FH. Ini HF. H duluan baru F, yang A berarti salah ya. Ini nih posisinya salah. Kita lihat lagi nih FH yang B benar. GE-nya gimana? Oh, GE-nya kebalik. E duluan baru G. Salah juga ya. Kemudian FH ini benar, GE benar. Oh, jawabannya adalah si D. Ini gampang teman-teman. Jadi langsung aja coba aja tuliskan. Jadi teman-teman tidak membuang waktu membaca berkali-kali. Oke, sekarang nomor 4. Nah, 6 calon pegawai Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, Tati akan diwawancara sesuai urutan berikut. Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Nah, ini saya paling suka soal seperti ini karena dia sudah memberikan kita clue untuk mengcancel pilihan ganda. Jadi kita bisa lihat di sini Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Wah, maaf, pilihan gandanya ternyata tepat nih. Komar di 4, nih yang AB masih mungkin. CDE masih mungkin juga karena dia di posisi ke-6. Ya udah, berarti tidak bisa dari sini. Rina akan diwawancarai setelah Oni. Berarti Rina akan diwawancarai setelah Oni. Berarti Oni duluan baru si Rina, OR. Ya, kita cek mana nih OR nih. OR. Oke, yang pilihan A benar. OR, yang B juga benar. ORC benar. OR D benar. Yang E juga benar. Oke, A, B, C, D, E benar nih, OR nih. Sekarang Pade akan diwawancarai sebelum Komar. Pade duluan, baru Komar. Kita lihat mana yang Peki. Niki P, oke salah. Y, bukan jawaban.
KIP, B juga bukan jawaban. Pastikan dulu ya. PD akan diwawancara sebelum Komar. Oke, berarti PD duluan ya, baru si Komar. Betul ya. Ini Peki, C benar. Peki, D benar. Peki, E benar. Oke, CDE masih benar. Sekarang lihat lagi yang kemungkinan selanjutnya. Keterangannya maksudnya. Kondisi yang diberikan adalah Tati akan diwawancara sebelum Rian. Berarti Tati duluan baru Rian. Tati duluan baru Rian. Tati, Rian. Ini RT, salah ya, seharusnya Tati, Rian. Ini Tati Rian benar, ini Rian Tati. Ya, kita dapat jawabannya adalah D. Gampang ya, tidak perlu lama. Oke, sekarang nomor 5. Mana nomornya? Nah, nomor 5. Dalam perkuliahan di jurusan D3 Pajak PK Instan ada 6 mata kuliah. G, H, I, J, K, L. Tiap mata kuliah tersebut akan diambil pada semester yang berbeda, dari semester 1 sampai semester 6. Mata kuliah I, ya, saya langsung tulis aja. Mata kuliah I diambil 3 semester lebih dulu daripada mata kuliah G. Oke, anggaplah ini ada mata kuliah lainnya dulu. 1, 2. Oke ya, ini ada jeda semester 2, 3. Nah, di sini baru mata kuliah si G. I diambil 3 semester lebih dulu daripada mata kuliah G. Nah, jadi maksudnya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung nih di pilihan ganda lagi. Jadi tanpa beginikan pun udah tahu nih mana yang harus di cancel. Kita lihat. Ini I, ini G. 1, 2, 3 aman. Yang A aman ya. Yang B, I, G salah karena I dengan G jaraknya cuma 2 semester. Ini salah. Sekarang yang C, I dengan G, jauh sekali. Salah nih. Nah, yang D, I dengan G. Nah, ini ada kemungkinan benar nih. Karena 1, 2, 3. Oke, 3 semester jaraknya. Yang ini H duluan. Salah deh. Yang ini G baru I. Ah, ini salah. Nah, kita bisa lihatnya ada kemungkinan A dengan D. Sekarang lihat. Mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. Mata kuliah J diambil, tadi kan pilihannya tinggal A, kita lihat ya, yang tersisa itu tinggal A sama D. Ini bukan jawabannya ya, tapi yang tersisa kemungkinannya. Saya kasih tanda dulu biar tidak pusing dengan merah-merah ini. Mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. Ini jaraknya berapa? 1, 2, 3. Oke, yang A benar ya. Terus yang ini mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. Oh, sama. Ini tidak ada kendala ya. Berarti di kondisi kedua yang diberikan A, D memenuhi. Pilihan A sama D memenuhi. Yang terakhir, mata kuliah H lebih dulu diambil daripada mata kuliah L. Berarti harus H dulu yang muncul nih. Yang A, H dulu baru yang A salah karena yang A L duluan yang muncul. Oke, maka kita dapat jawaban yang paling tepat adalah si D. Gitu. Jadi ini bukan jawaban ya, ini cuma tadi menandakan kemungkinan. Nah, teman-teman gimana? Mudah ya. Jadi kalau misalnya menjawab soal analitis itu intinya satu, jangan pusing, jangan panik, terus jangan baca berulang-ulang. Kalau bisa pada saat kalian mendapatkan satu kondisi kalian mendapatkan kondisi pertama dari soal, itu langsung dituliskan. Bisa kalian menggunakan gambar, bisa kalian menuliskan dengan angka, bebas. Nah, jadi kalian tidak menulis lagi, bukan menulis lagi, jadi kalian tidak membaca kedua kalinya lagi. Langsung diproses sampai akhir. Jadi urutan, namanya juga soal perbandingan urutan. Jadi kita harus pandai membaca urutannya seperti apa. Paling gampang lagi soal-soal yang keluar, oh ini akan berada di urutan kelima. Nah, kalian langsung cek tuh pilihan ganda. Kalau misalnya kondisi itu tidak berada pada urutan kelima, maka kalian dapat menghilangkan pilihan-pilihan yang tidak pasti, yang tidak benar. Oke, begitu. Jadi sekian tips dan triknya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan soal-soal perbandingan urutan. Untuk soal-soal berikutnya silakan stay tune dan subscribe channel ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan soal-soal terbaru. Dan silakan
jawab tadi soal yang misalnya teman-teman ada pendapat di nomor 3, silakan tuliskan di kolom komentar kenapa saya bilang nomor 3 juga tidak mungkin. Nah, jika ada soal-soal yang ingin didiskusikan, silakan juga tuliskan soalnya di kolom komentar sehingga kita bisa saling menambah wawasan. Jika ada kekeliruan dalam penulisan, saya mohon maaf, silakan dikoreksi. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, sebentar. Ini adalah referensinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau referensi saya itu dari simulasi CAT. Bisa teman-teman coba di simulasi CAT-nya. Oke, sudah tutup. Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.